Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu nafa bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'un. Maqalah yang ke-41. Qila, ini dikatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan kamilan, dikatakan apabila Allah menghendaki bi'abdin dengan seseorang khairan kamilan, kebaikan yang sempurna itu. Jadi kalau Allah sudah menghendaki kepada seorang hambanya, kehendak itu kehendak yang khairan kamilan, yang kehendaknya itu kebaikan yang sempurna, faqahahu fiddin, Allah akan berikan pemahaman di dalam agama. Jadi seorang itu bisa paham agama, dalam agamanya, perilakunya baik, akhlaknya baik, alim dia, itu di situ ada iradat Allah, ada kehendak Allah, ada intervensi Allah, nggak sembarangan gitu, bukan hasil usaha dia sendiri gitu. Di situ ada Allah ikut campur untuk memberikan pemahaman kepada hambanya tentang agama, nggak sembarangan gitu. Jadi seorang hamba itu bisa alim, bisa paham dalam agama, bisa mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, itu ada ikut campur tangan Allah, ada intervensi Allah, ada kehendak Allah, ada iradat Allah, nggak sembarangan gitu. Makanya alhamdulillah, kalau andai kata ada di antara kita hamba-hamba Allah yang Allah berikan pemahaman dalam ilmu agama, berarti di situ ada kehendak Allah, ada iradat Allah, begitu. Nah, kemudian Allah memberikan paham dalam ilmu agama fi usulihi wa furu'ihi, dalam pokok-pokok ilmu agama dan juga cabang-cabang ilmu agama, baik ilmu tauhidnya dia dalam, ilmu aqidahnya dia dalam, ilmu fikihnya dia dalam, begitu ya. Jadi ketika Allah kehendaki seorang hambanya ya, itu khairan, kebaikan yang sempurna, maka di situ Allah akan berikan seorang hamba itu pemahaman dalam ilmu agama, begitu ya. Yang kedua, bukan hanya Allah berikan paham dalam ilmu agama, wa zahadahu fid dunya, bahkan Allah sederhanakan dia dalam urusan agama. Allah bikin dia zuhud gitu, sederhana dia. Ja'ala qalbahu khalian mimma khalat minhu yaduh, artinya Allah jadikan hatinya hamba itu dia khali, kosong daripada hal-hal yang negatif, akhlak-akhlak yang madmumah, yang tercela gitu. Itu Allah akan kosongkan tuh hatinya. Yang ada justru itu akhlak-akhlak yang bagus dalam hatinya. Dia hiasi dengan akhlak yang bagus, dengan di situ ada tawadhu, rendah diri, ada tadarruh, begitu ya, ada ikhlas dalam hatinya, ada akhlak yang terpuji, gitu, yang dihiasi dalam hatinya. Nah, ini yang Allah kosongkan dalam hati ini
hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengandung dosa, mengandung maksiat, Allah kosongkan dalam hati yang nggak ada. Gitu. Ya. Makanya tadi kalau Allah sudah irodatkan dia hamba Allah itu dengan kebaikan, Allah akan berikan dia paham agama, Allah akan zuhudkan dia di dunia. Gitu. Nggak ada tuh hatinya mau condong untuk melakukan dosa, nggak ada. Gitu. Nggak ada tuh di hatinya mau condong kepada dosa, nggak ada. Tuh kalau udah Allah berikan irodah begitu. Iya. Makanya kan kita minta dulu sama Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami minta petunjuk, itu kan. Wal afaf, itu ya. Atau Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah ingatkan kami ala dzikrika, selalu mengingat Engkau ya Allah, begitu. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah, begitu. Itu doanya, gitu. Doa Allahumma a'inna itu juga ya doa yang senantiasa Nabi baca ketika setelah sholat, gitu. Jangan pernah ditinggalkan itu, gitu. Nah supaya apa? Supaya nanti Allah berikan kita itu ya kebaikan yang sempurna, pemahaman ilmu agama yang mendalam. Kemudian yang kedua, Allah akan zuhudkan kita, gitu. Syekhuna Allah yarham Haji Muhammad Muhajirin Anida Al-Islami Bekasi itu ketika ngajar kepada para asatidz, apa kata beliau? Anak mah nggak ada di hati anak untuk melakukan dosa, juga nggak ada sedikit gitu, untuk melakukan maksiat, untuk miring kepada hal-hal yang negatif, nggak ada itu. Jadi udah important, udah nggak ada rasa untuk apa, keinginan hawa nafsu, udah nggak ada, begitu. Itu kalau sudah Allah berikan irodat kepada hamba Allah, gitu. Makanya kita banyak berdoa itu di situ, gitu. Yang ketiga ini wa basarahu bi uyubi nafsihi. Yang ketiga, ketika Allah sudah irodatin seorang hamba Allah kebaikan yang sempurna, Allah juga akan nanti bukakan pandangan dia untuk dia selalu introspeksi dengan aib dirinya, gitu. Allah akan perlihatkan dengan aib dirinya, enggak melulu dia ngomongin aib orang, dia ngomongin tiap saat, gitu. Kalau lagi ngobrol sama temannya, sama tetangganya, yang diurusin aib orang mulu, aib dirinya enggak diurus-urusin, gitu. Nah ini ya, bagaimana ini Ustadz supaya kita bisa tadi Allah berikan paham dalam agama, Allah zuhudkan kita dalam dunia, Allah selalu perlihatkan kita dengan aib kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya kita banyak berdoa, banyak istiqomah kita, gitu, supaya di situ kuat iradat Allah, intervensi Allah untuk kita, gitu. Katanya kan doa itu bukhul ibadah. Doa itu adalah pokoknya ibadah. Ad-doa silahul mukmin. Doa adalah senjata kita orang mukmin. Begitu. Ya. Kalau kita nggak punya senjata, musuh setan, hawa nafsu gampang merangin kita. Gitu. Kita terperdaya dengan tipu daya setan. Begitu. Ya. Makanya kita ya, ketika keimanan kita agak redup, itu harus dicas lagi tuh. Jangan sampai iman kita redup kayak handphone. Kalau handphone kita mati, ya dicas gitu, supaya selalu yang ada iman, gitu. Gitu ya, makalah yang ke-41. Berikutnya wal maqalatus tsaniyatu wal arba'un, makalah yang ke-42, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum. Artinya ada 3 hal yang aku sangat senangi di dunia.
kata Nabi. Nabi juga suka dunia, Nabi juga manusiawi, suka nih, sangat suka, sangat senangi dunia itu, sangat gitu. Ada 3 gitu. Apa yang pertama? Atibu. Pertama, Nabi suka dengan wangi-wangian, parfum gitu, suka Nabi gitu. Kita kan suka ya wangi-wangian, Nabi juga sama suka gitu. Yang kedua, wanisa'u, kedua wanita-wanita yang sholihah gitu. Nabi suka itu kan dunia gitu, parfum, wangi-wangian, kemudian wanita yang sholihah, itu kan dunia gitu ya. Nabi juga suka, itu sangat suka, sangat senang. Yang ketiga, wajuhilat qurratu aini fis sholati. Nabi senang ketika sholatnya itu tenang gitu. Ketika saat sholatnya itu tenang, Nabi itu sangat suka itu gitu. 3 hal, pakai wangi-wangian, wanita sholihah, sama sholatnya dalam keadaan tenang gitu. Ya. Nah, kalau kita ingin ikut Nabi, ya ini 3 itu ya. Ini kan juga tadi ya, Nabi ya, atau aku kata Nabi sangat senang ya pada urusan dunia yang 3 hal ini tadi, wangi-wangian, wanita sholihah, sama sholat itu menjadi tenang sama Nabi gitu. Wa hadhil hisal allati waqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara-perkara ini tadi yang 3, wangi-wangian, wanita sholihah, sholatnya tenang, ini semua terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat minad dunya bi syai'in. Tidak ada sedikit pun dari dunia Nabi gitu. Li'anna kulla makana lillah laisa minad dunya. Karena segala apa yang ada yang Nabi cinta sama dunia itu, Nabi cintanya lillah, bukan karena li dunia, bukan karena li sahabat, karena sahabat, bukan karena minta pujian gitu. Jadi segala apa yang ada Nabi lakukan, Nabi senangi, Nabi cintai di dunia, itu lillah, karena Allah gitu ya. Alladzi la budda minhu minal quti wal maskan wal malbas, yang mesti daripadanya itu dunia, seperti kita kan senang yang namanya bahan makanan pokok kita kayak nasi begitu kan ya gitu. Wal maskan, kita senang juga, suka juga tempat tinggal kita gitu. Wal malbas ya, pakaian kita kan sangat suka itu kan cuma dunia gitu. Nah, Nabi juga nggak terlepas dari ini tadi ya. Makanan pokok, tempat tinggal ya, pakaian, Nabi juga perlu gitu. Tapi kebutuhan Nabi ini semuanya lillah, karena Allah gitu, bukan karena yang lainnya gitu. Nah, inilah kata Imam Nawawi, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Khalil Ar-Rasyidi ya. Jadi perkara yang 3 itu semua terjadi kepada Rasulullah gitu. Nabi sangat cinta, sangat suka ya, di dunia itu wangi-wangian, wanita sholihah, sama sholatnya tenang gitu. Nah, ini makalah yang ke-42 begitu. Nah, kemudian ini wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu, bersama Nabi ada para sahabat ketika itu gitu. Julusan, sambil pada duduk, ibarat kita lagi ngaji dah. Bisa ini Nabi, para sahabat pada duduk tuh gitu. Faqala Abu Bakr As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata sama Nabi, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar ya Rasulullah ya, bahwa kita itu memang sangat
disenangi, ya sangat disenangi dunia, ya. Dengan apa tadi? Wangi-wangian, wanita solihah, sama sholatnya tenang, begitu. Sedakta ya Rasulullah, kau benar Rasulullah, kata Abu Bakar gitu. Nah kemudian wa hubbiba ilayya minad dunya, ya, mimma kana bainas samawati wal ardh salatun. Begitu juga kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku juga sangat cinta, sangat senang dunia. Ada 3 hal. Apa kata Abu Bakar? Yang pertama, an-nadru ila wajhi Rasulillah. Saya juga sama Rasul, kalau tentang urusan dunia, saya senang juga kalau memandang muka kamu ya Rasulullah. Begitu. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah, kata Abu Bakar. Yang kedua, aku cinta juga ya Rasulullah di dunia itu, hartaku itu infak untuk Rasulullah SAW, itu untuk dakwah ya Nabi. Yang ketiga, aku juga sangat senang dengan dunia. Yang ketiga, antakuna ibnati tahta Rasulillah, bahwa anak perempuanku, anak perempuannya Abu Bakar itu di bawah Rasulullah SAW, artinya dinikahi oleh Rasulullah SAW, gitu. Nah itu, ya, ketika Nabi ngomong untuk tentang urusan dunia yang Nabi cintai, Abu Bakar komentar juga, engkau benar Rasulullah. Tapi kalau aku tentang yang aku sangat cintai tentang dunia itu 3 juga, memandang wajah kamu, infak hartaku untuk kamu, dan anakku yang perempuan, ya artinya beristrikan, bersuamikan kepada kamu, begitu. Kemudian faqala Umar nyaut lagi. Jadi ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali nanti. Gitu. Umar nyaut, sadaqta ya Abu Bakar. Ente benar wahai Abu Bakar, begitu. Kalau kata Umar, wa hubbiba ilayya minad dunya salatun. Aku juga ada 3 hal yang aku sangat senangi di dunia. Apa? Al-amru bil ma'ruf. Kalau kata Umar, kita amar ma'ruf, ya, amar perintah dengan yang ma'ruf, perintah dengan yang baik, begitu. Itu yang pertama kata Umar. Wa nahyu 'anil munkar. Yang kedua, Umar ini dia melarang daripada yang munkar. Itu yang dia sangat cintai, sukai di dunia. Yang ketiga kata Umar apa? Wa thawbul khalaq, pakaian yang jelek, yang sederhana, Umar itu sangat suka sekali. Walaupun dia pemimpin khalifah ketika itu, dia pakaiannya biasa aja, nggak kayak pemimpin-pemimpin kita zaman sekarang, maunya pakaiannya yang mahal, yang bagus-bagus, begitu ya, yang kendaraannya bagus, begitu. Tapi Umar nggak mau kayak gitu tuh Umar. Bahkan ada riwayat Anas bin Malik, Umar dia punya jubahnya itu ada 14 tambelan, gitu. Ada 14 tambelan. Jadi ketika Umar jadi khalifah, dia punya hatinya mulia, gitu. Dia keras kepada orang-orang yang melanggar hukum tuh Umar, pemberani dia. Dia juga hatinya lembut Umar kepada orang-orang yang lemah. Siangnya dia ngurusin tentang kepemerintahannya ketika Umar jadi khalifah. Malamnya dia itu menelusuri lorong-lorong yang ditempati oleh fakir miskin. Nah ini yang kita cari, kita coblos nih, pemimpin-pemimpin yang seperti ini, gitu. Ya. Jadi 3 hal yang sangat dicintai oleh Sayyidina Umar. Pertama amar ma'ruf nahi munkar, ya, pertama amar ma'ruf, kedua nahi munkar, yang ketiga pakaian yang jelek, yang sederhana. Bahkan Sayyidina Umar ketika lagi di atas mimbar, dia juga ada apa namanya, ada di bahunya ini ya ada tambalan-tambalan gitu, ya, begitu. Inilah ketawaduan seorang pemimpin, gitu. Gak mesti berpakaian yang bagus, yang rapi, begitu, ya.
Berikutnya faqala Utsman, ya Utsman juga nimpalin lagi. Abu Bakar komentar, Umar komentar, ya ketiga Utsman nimpalin lagi di Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman? Saudara yang Umar, ente bener wahai Umar. Iya emang. Kita tiga hal tadi yang sangat kita senang di dunia tadi, ya. Amar bil ma'ruf, nahi munkar, sama pakaian yang sederhana. Tapi kalau Utsman mah tiga hal yang sangat disenangi di dunia, apa kata Sayyidina Utsman? Yang pertama isbahul jihad. Dia sering ngenyangin orang-orang yang lapar. Itu kalau Utsman, ya senangnya. Yang kedua wakiswatul uriyah. Utsman senangnya itu memberikan pakaian kepada orang yang apa? Yang nggak punya pakaian. Itu Utsman. Yang ketiga watilawatil Quran. Ketiga Sayyidina Utsman suka tilawatil Quran, baca Quran. Itu tilawah itu dia bukan hanya sekadar baca, akan tapi memahami itu per ayat itu. Ini maksudnya ayat Allah seperti apa, begitu, itu namanya tilawah. Tapi kalau qiraah baca itu sekedar baca aja gitu. Jadi kalau tilawah itu bacaannya lebih banyak pahala karena dia sambil mentadaburi ayat per ayat gitu, namanya tilawah gitu. Inilah kesukaan Utsman di dunia, tiga hal itu gitu. Nah kita ikuti itu sebagai umat Nabi, kita ikuti gimana kesukaan Nabi di dunia, gimana kesukaan Abu Bakar di dunia, gimana kesukaan Sayyidina Utsman di dunia, gimana kesukaan Sayyidina Ali nanti di dunia, begitu. Faqala Aliyun. Nah Sayyidina Ali juga sama nih, ngomong lagi dia ketika satu majlis dengan Rasulullah. Apa sih Sayyidina Ali? Sadaqta ya Utsman, ente betul wahai Utsman, begitu. Saya juga sama, tiga hal yang sangat saya cintai di dunia. Apa kata Sayyidina Ali? Yang pertama al-hidmatul lidzaif. Dia sebagai pelayan, pembantu, ya, untuk para tamu-tamu. Jadi kalau tamu datang ke rumah kita sebagai pelayan tamu kita layani dia, kasih minum, kasih makan, jamu dengan yang mulia, begitu. Itu yang Sayyidina Ali suka. Yang kedua Sayyidina Ali suka itu wasaumu fi shaum, ya. Yang kedua Sayyidina Ali suka itu di dunia dia puasa di waktu musim panas, gitu. Kalau dia enak puasa, ada kita tenggorokan apa? Iya. Tapi kalau Sayyidina Ali dia puasa justru di waktu apa? Panas, begitu. Kalau kita kan pengen ntar kalau gue puasa Kamis, maunya waktu hujan enak itu adem, itu gak haus banget, gitu. Itu kesukaan Sayyidina Ali di dunia. Yang ketiga kesukaan Ali di dunia itu wadarbu lil a'da'i bisayf. Dia suka berperang kepada musuh dengan bawa pedangnya Sayyidina Ali, gitu. Ini para nabi, para sahabat kayak gitu. Jadi cinta sama dunia nggak sia-sia, gitu. Semua mengandung apa? Kebaikan semua. Nggak ada tuh yang sia-sia tuh. Kecintaan mereka di dunia itu nggak ada. Gitu. Kalau kita kan lawanannya, kita cinta banget, gitu ya, sama wanita. Kayak Nabi tadi cinta sama wanita solehah, tapi bukan wanita yang apa? Yang nggak soleh, gitu. Kita cintanya sama hawa nafsu kita, sama bagusin rumah kita, sama kendaraan, begitu kan ya, sama materi keuangan, gitu. Ini jauh sekali. Inilah ketawaduan ya para nabi, sahabat seperti itu. Bahkan bukan hanya itu, ya. Ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Nabi, ketika sudah mereka itu berdiskusi, datang ceritanya malaikat Jibril itu diutus kepada mereka. Jibril dengerin tuh ucapan mereka sampai Jibril diperintahkan kepada Allah, ya, untuk nanya sama Rasulullah, gitu. Kata Jibril gini, ya Rasulullah, ente tanya saya apa? Gitu. Tanya tentang apa? Begitu.
tanya tentang jika aku, kata Jibril, termasuk ahli dunia, penduduk dunia kayak ini pada cerita tentang masa dunia. Kalau Jibril termasuk orang-orang yang di dunia itu, terus kecintaan Jibril apa? Dijawab di Jibril. Kecintaan Jibril itu yang pertama irsyadud dhalin, dia ngasih petunjuk yang baik kepada orang yang tersesat. Yang kedua adalah di situ dikatakan wa mu'anasatul ghuraba. Jibril kalau emang Allah jadikan dia sama kayak Nabi, sama kayak sahabat tuh orang-orang dunia, penghuni dunia. Yang pertama tadi dia akan memberikan petunjuk kepada orang yang sesat. Yang kedua dia akan menemani orang-orang yang taat. Yang ketiga dia akan wa mu'awanatu ahlil iyal al-muqsirin. Jibril kalau Allah jadikan dia ahli dunia, orang-orang dunia, penghuni dunia, akan menolong orang-orang yang keluarganya sulit, susah. Gitu. Ini kecintaan Jibril. Ketika Jibril kalau memang menjadi nama Allah ahli-ahli dunia atau penduduk dunia. Gitu. Kemudian kata Jibril bilang sama Nabi, sekarang apa yang dicintai Allah dari para hamba? 3 juga Allah cinta. Apa yang pertama? Badlul istita'ah. Allah cinta kepada orang yang memberikan kekuatannya taat kepada Allah. Jadi semaksimal mungkin dia wakafkan dirinya untuk taat kepada Allah. Begitu. Yang kedua, Allah cinta kepada hambanya al-buka'u indan nadamah. Allah sangat cinta ketika ada orang hambanya itu yang nangis dari penyesalan perbuatan maksiat. Allah sangat cinta itu. Yang ketiga yang Allah cintai as-sabru indal faqr. Dia sabar ketika keadaannya itu butuh. Tapi dia sabar. Dia sabar ketika emang itu ketiadaan nama dia, gitu. Apapun keadaan yang musibahnya, dia sabar. Dia susah sabar, dia sulit sabar, gitu. Makanya dikatakan itu dalam tauhid itu dikatakan khoridah. Kitab khoridah dikarang oleh Imam Ad-Dardir. Kun ala alaihi syakur. Jadikanlah nikmat-nikmat itu menjadi syukur buat kita. Wa kun ala balaihi sabur. Sabur, jadikanlah ketika Anda terkena musibah itu sabar. Begitu. Ya. Nah, inilah 3 hal juga yang Allah cinta kepada para hambanya. Gitu. Ya. Yang mudah-mudahan kita semua dapat hidayah sehingga kita bisa mampu melaksanakan perintah Allah meninggalkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna dzikruka wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma akrimna ya Allah fa'al nabiyyin wa habibal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.